Halo Pods Koreans. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini kembali lagi di segmen Mau ke Mana? Ke Ilmu Komunikasi UPI. Oke, katanya ada yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Aku Zulfa Sofia, aku dari SMN 22 Bandung. Aku dari Podcast School Gen 4. Di sini aku bakal ditemenin ngobrol-ngobrolnya selama 10 menit atau 15 menit ke depan bersama Aku Stabil Ilham Firdaus dari Ilmu Komunikasi UPI. Oke, Kak Sabil berarti ini ya, sekarang semester berapa? Aku sekarang semester 5. Oke, semester 5. Berarti sudah bentar lagi udah mau lulus ya? Ya, semoga ya. Amin, semoga diperlancar ya. Ini kakak asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau aku itu asalnya dari Cimahi. Oh, dari Cimahi. Iya. Berarti dari Cimahi ke UPI pulang pergi atau ngekos? Yes, aku pulang pergi. Oh, pulang pergi. Kenapa nih alasannya nggak mau ngekos karena nambah biaya juga kan ya? Ya, nambah biaya, terus kasihan nanti ibu aku kesepian. Hashtag family man. Family man banget. Kalau misalnya Mas Ade sendiri, SMA-nya di mana nih? Aku SMA-nya di SMA 1 Cimahi, Mm-mm. terus jurusannya jurusan IPA. Oh, jadi linjur. Yes, aku linjur. Alasannya kenapa sih mau linjur, kan kayak kenapa nggak ngambil yang IPA-IPA aja sih? Oke, karena baik lagi dari apa ya, dari interest aku juga gitu, lebih ke sesuatu yang tentang ke IPS-IPSan gitu ya. Apalagi aku dari awal. Tapi waktu pas pemilihan IPA dan IPS di SMA, aku taunya kepilihnya di IPA, dan awalnya tuh di atas dorongan orang tua juga. Orang tua aku tuh ya udah ke IPA aja gitu. Katanya tuh udah ke IPA aja karena cowok itu lebih pantas di IPA. Aku nggak tahu, tapi ya aku langsung oke. Pokoknya waktu pas di IPA nggak bisa keep up banget gitu di mata kuliah, di mata pelajaran IPA gitu. Oh, aku baru tahu itu stereotip cowok ternyata lebih pantas di IPA katanya. Kata ibu aku. Karena ibunya Kak Sabil. Tapi ternyata tidak cocok ya sama passionnya. Iya. Tapi pernah ada yang kayak psikotes gitu nggak sih Kak? Iya, psikotesnya itu ke IPA. Psikotesnya ke IPA? Iya. Tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa di IPA. Nggak tahu aku ngerjain psikotesnya salah gitu. Mungkin waktu itu kayak masih kayak ke pressure juga. Iya. Tapi dulu berarti sempat ada pertentangan juga nih tentang kayak masuk ke IPA atau IPS-nya. Pertentangan di mana? Iya, sama keluarga gitu loh, yang kayak aku tuh sebenarnya maunya di IPS. Iya, sebenarnya aku udah ngomong sih waktu itu kan, kayak bu aku sebenarnya maunya masuk ke IPS, tapi kata ibu aku ya kata yang tadi itu kan cowok lebih pantas di IPA. Terus ya udah aku cobain dulu, kata ibu aku ya udah cobain dulu aja gini. Ya udah aku cobain dulu deh ke IPA. Akhirnya merestui. Merestui. Terus kalau misalnya masuk ke ikom kan masuknya komunikasi itu awalnya jalur apa nih? Oke, jadi perjalanan aku masuk ke ikom UPI itu, aku tuh udah tertarik di ikom UPI itu waktu aku masuk nyoba ke SBM, aku nyoba ke SBM. SBMPTN ya? Iya, SBMPTN waktu itu SBMPTN. Nah, soalnya namanya sekarang udah beda. Ya, terus masuk ke SBMPTN, pilihan satunya ikom UPI, pilihan duanya manajemen UPI. And then dua-duanya gak masuk, dua-duanya tidak diterima lah gitu. Oh, jadi berarti itu lewat tes ya? Iya. Waktu itu sempat bimbel juga nggak? Enggak, aku pure, belajar aku beli sendiri. buku yang kayak Wangsit. iya gitu, kayak trik jitu, pokoknya itu. Terus aku tamatin bukunya, udah dari situ doang, aku modal belajar aku dari situ doang. Oke, I see. Terus aku tuh pas udah gak keterima, sempat agak ya sedih gitu. Terus aku ganti plan, aku tuh masuk ke universitas swasta gitu. Oh gitu, jadi sebelum ke UPI itu sempat ada backup plan dulu nih? Iya. Tapi waktu pas aku mau daftar ke universitas swasta, aku tahu nih ada seleksi mandiri UPI, SMUPI. Iya. Yaudah aku coba lagi di SMUPI juga, jadi kayak tes juga kan. Jadi di SM-nya itu ada tesnya juga. Alhamdulillah aku masuk ke ikom UPI pilihan pertama. Gitu. Tapi kalau misalnya di seleksi mandiri UPI kayak gitu, dia include-in nilai UTBK-nya nggak sih? Enggak sih. Oh enggak. Jadi aku bukan, tapi kayaknya enggak. Kayaknya ya. Jadi kayak tes lagi gitu, Iya. purely. Cuma kalau waktu itu, kalau misalnya aku boleh nanya nih, dulu nilai UTBK-nya Kak Sabil berapa? Setahu aku tuh
jadi masuk ke si Ikom UP itu 600 ke atas. Iya. Nah, aku tuh 560, 580 gitu. Sedikit lagi, tapi ya udah dah. Ya udah dah, belum jalannya aja kali ya. Iya. Nah, kenapa sih Kak Sabil milih Vkom UPI di antara jurusan-jurusan sosum yang lainnya? Oke, masuk ke Ikom UPI karena aku kan riset dulu nih kayak di Ikom UPI itu apa aja sih Iya. gitu. Terus kayak ilmu komunikasi itu ngapain aja. Terus aku lihat juga jadi nanti di ilmu komunikasi itu kan ada memang sangat-sangat luas gitu. Iya, benar. Ada hubungan masyarakat, Betul. ada public relation itu, terus ada broadcasting, terus ada jurnalis. Dan aku tuh paling tertarik di hubungan masyarakat, makanya aku masuk ke ilmu komunikasi UPI gitu. Seperti itu. Tapi setelah masuk dunia perkuliahan ini kayak ada side story yang kayak dari topik itu. Ada nggak sih yang kayak culture shock yang Kak Sabil alamin ketika kayak Kak Sabil masuk kuliah gitu di dunia perkuliahan? Culture shock. Kayaknya nggak ada sih, aku lebih ke cuek gitu orangnya tuh kayak misalnya ada sesuatu yang berbeda, aku cuma kayak Ya kayak gini udah, ya gitu ya udahlah gitu, kuliah lah gitu, aku mikir kayak gitu. Karena kan kayak mungkin dari segi belajarnya gitu, kayak pas masuk ke dunia perkuliahan tuh katanya orang-orangnya tuh lebih ambis. Aku lihat, aku sempat baca-baca juga di Twitter, katanya tuh ada, kalau misalnya di kuliah gitu tetap ada ketua kelasnya gitu nggak? Ada. Nah, katanya tuh ada yang sampai jadi dia tuh udah dikasih tugasnya udah dari lama, tapi baru ngasih tahu tuh kayak H3 atau H2 yang kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Kebetulan aku ketua kelasnya. Tapi buat teman-teman kelas aku tidak jahat seperti itu. Itu cuma cerita-cerita di Twitter doang gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya di Ikom kayak gitu tuh ada kegiatan-kegiatan khususnya gitu nggak sih? Yang kayak event-event gede yang kayak gitu. Ada. Ada apa Jadi tuh? misalnya nih buat anak-anak semester 2 gitu, semester 2 yang ada di Ikom UPI itu ada mata kuliah tuh namanya itu dasar fotografi dan komunikasi audiovisual. Iya. Nah, jadi nanti tuh di UAS-nya tuh bikin pameran fotografi, Oh, yang kayak gitu. exhibition gitu. Oh, exhibition. Terus kadang misalnya lebih ke banyaknya dari event-event dari program studi ya, dan dari himpunan gitu biasanya tuh. Himpunan mengadakan event, terus yang masih itu sama ilmu komunikasi, terus ya jadi disebarluaskan ke publik gitu biasanya. Tapi kalau misalnya Kak Sabi sendiri ikutan yang kayak himpunan yang kayak gitu? Aku ikutan himpunan. Capek nggak? Capek karena aku kan wakil ketua BEM. Jadi Sumpah? ya Keren ya guys. jadi kerasa sih capeknya sih, tapi ya seru banget gitu, maksudnya tuh kita bisa Cari ada experience. experience-nya itu berguna lah gitu kasarnya. Cuman kayak ngebagi waktunya overwhelm nggak? Sempet overwhelm gitu nggak? Kayak aduh capek banget. Enggak sih. Aku bisa lah untuk membagi waktu antara himpunan terus akademik, dan ya jadi bisa balance gitu. Karena aku juga di himpunan nggak yang setiap hari handle gitu, enggak gitu. Paling ya jadi kayak Sabtu, Minggu ada kegiatan gitu. Oh, jadi kayak nggak pernah ada di rumah free-nya gitu, kayak nggak jarang di rumah gitu. Jarang gitu. Paling pasti setiap hari itu ada, kadang keluar gitu. Keren ya berarti. Apa sih tipsnya yang kayak bisa ngehandle kayak ngebagi waktunya tuh kayak gimana sih bagi Kak Sabil supaya nggak overwhelm gitu? Kalau aku membagi waktunya tuh lebih ke, mungkin aku lihat dulu skala prioritasnya gitu. Misalnya sekarang ini kan aku kan di kuliah itu kan semester 5 dan mostly si mata kuliahnya itu yang praktikal kayak tes public speaking, terus event management gitu, aku buat event gitu ya. Terus di himpunan kan aku nge-handle juga. Jadi paling kalau misalnya aku ini sekarang lagi belajar public speaking, lagi ngafalin, jadi aku harus ngafalin dulu, and then aku fokus ke himpunan beresnya gitu-gitu. Jadi lebih ke kadang ngeliat dulu, kadang himpunan dulu, baru mata kuliah, kadang mata kuliah dulu. Jadi dilihat dari skala prioritasnya dan urgensinya gitu, Oh, I see. Nah, sebenarnya untuk kayak kakak tahu gitu loh, momen dimana Kak Sabil tuh tahu kalau misalnya, wah ini nih jurusan yang gue pengen, ini nih yang gue harus masuk sini gitu. Ada nggak sih momen yang kayak gitu yang kayak, oh ya berarti ya ini emang jurusan kayaknya meant for me gitu. Oke. Itu tahapnya berarti? Atau gimana? Jadi kayak momen dimana kayak Kak Sabil tuh ngerasa, ih ini jurusan aku banget. Oke. Momen itu waktu jadi dosen aku tuh
kan kayak punya suatu project itu, terus Iya. aku tuh diajak, Uh-uh. dan waktu aku diajak tuh kayak project yang into ke humas gitu. Dan aku Oke. suka banget sama humas, suka banget sama hal-hal yang berbau dengan sosial media. Terus aku nge-handle projectnya, ngebantu projectnya, dan aku ngerasa kayak ini aku, ini aku seneng banget gitu kayak Di passion ini aku banget. passion aku dan ini jurusan aku banget gitu. Oh, gitu. Nah, cuman ini nih buat teman-teman Pers Korean juga. Ini penasaran juga mungkin ya, kayak prospek kerjanya Ikom tuh apa aja sih sebenarnya? Oke, seperti yang biasanya kita tahu gitu, Iya. Ikom itu prospeknya luas, bahkan ada dibilang terlalu luas gitu ya. Iya. Kalau di Ikom UPI ini sendiri kan nanti kan ada 3 penjurusan. Iya. Jadi di semester 5 itu anak-anak Ikom UPI itu milih penjurusan bebas. Ada jurnalistik yang nanti akan bekerja dengan menjadi jurnalis seperti cari berita, Jadi kayak gitu. ya reporter. Reporter dan sebagainya. Terus ada jurusan PR, Public Relation. Itu tuh jurusannya, jadi nanti bakal kerjanya mungkin lebih ke corporate gitu. Oh. Jadi kayak budak korporat. Budak korporat gitu ya. Terus jadi kayak social media strategis dan sebagainya gitu. Yang aku Iya. tahu ya. Terus broadcasting itu lebih bekerja di dunia televisi, Oke. penyiaran, dan Oke. kayak production house gitu, dibuat film atau apa gitu. Oke. Jadi ya prospek kerjanya itu ya di sana gitu. Oh gitu. Jadi buat teman-teman Pers Korea ini yang kayak ternyata tertarik banget dan memang cita-citanya tuh menjadi prospek kerja yang tadi Kakak video ikutan, boleh di-consider lagi gitu ya untuk masuk jurusan ilmu komunikasi. Nah terus untuk gelarnya ini kalau misalnya abis dari Ikom tuh apa kira-kira? Kalau di Ikom UPI itu gelarnya itu S-Ikom. Oh, Jadi S-Ikom. nggak, misalnya aku masuk ke jurusan humas, nggak sarjana hubungan masyarakat iya. atau sarjana broadcasting, sarjana jurnalistik, nggak, jadi sarjana ilmu komunikasi gitu. Jadi masih luas. Nah, kira-kira untuk calon maba seperti aku gitu ya, sama para pendengar mau kemana, terus kalian di rumah yang lagi nonton ini, kira-kira ada tips atau motivasi dari kakak ngasih untuk kita, untuk selanjutnya, goals-goals kita selanjutnya gitu. Oke, tips biar nggak masuk salah jurusan ya. Iya. Oke, tipsnya kalian riset dulu, riset kayak jurusan itu tuh ngapain aja sih, prospek kerjanya ngapain aja sih. Mungkin misalnya jurusan A yang ada di Universitas A itu tuh kebiasaannya tuh kayak gimana sih, harus tahu dulu juga gitu, tahu secara mendalam gitu, biar kita tuh tahu nanti kita di sana tuh bakal ngapain aja. Oke. Gitu. Terus motivasinya ya semangat gitu kan, karena nanti akan ada melaksanakan tes Iya. apa sekarang namanya SNBT. SNBT, Iya. dan misalnya SNBP, nah, Iya. SNBP, SNBT gitu. Ya semangat aja, Iya. jangan lupa belajar gitu. Kalau mau ada bimbel, it's okay, itu bakal jadi nilai plus juga. Iya, oke. Sama buat kakak sendiri nih, apa harapan kakak untuk kakak sendiri dan jurusan kakak untuk depannya? Oke, harapan aku, Dan goals-nya, dan goals kakak untuk Ikom. harapan aku semoga aku tetap semangat. Semoga aku bisa sampai finish, Iya. sampai S-Ikom, Iya, dan amin. tepat waktu juga gitu ya. Amin. Semoga terus aku pengennya tuh beres kuliah itu langsung kerja, dan aku Iya. pengennya tuh ya jadi suatu apa ya, budak korporat mungkin, kayak yang into sama humas banget Iya. gitu, karena Amin. aku senang sama humas. Jadi semoga aku tercapai lah gitu. Amin. Oke, ini nggak kerasa ya, udah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol, seru Oke. banget. Thank you so much Kak Sabil dari you. Kompi untuk waktunya. Dan teman-teman jangan lupa follow sosial medianya Podcast School di Instagram, di TikTok. Terus juga dengerin, kita punya podcast juga di Spotify-nya Podcast School. Terus jangan lupa follow IG-nya Sabil Imam, Oke, Instagram. @sabil_imam. Oke, @sabil. kalau misalnya aku sendiri Zulfa Sofia di Instagram. See you on the next video, mau kemana, dan jangan lupa follow, subscribe, and like. Dadah! Dadah.